Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa lagi tentunya di channel kami Akbar Farm. Di kesempatan kali ini teman-teman, saya ingin menjawab beberapa pertanyaan dari media sosial kami, tentunya dari teman-teman semua, panjenengan semua yang muncul di akun media sosial kami. Tentunya dari YouTube, kemudian Instagram, kemudian TikTok. Nah, kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sering saya temui dan pertanyaan itu mungkin Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa lagi tentunya di channel kami Akbar Farm. Di kesempatan konten kali ini teman-teman, saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang muncul dari teman-teman semua tentunya di media sosial kami, di YouTube, kemudian Instagram, kemudian TikTok. Jadi saya lihat ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa kita jawab. Jadi kami ingin memberikan proses atau perjalanan pengalaman kita di dunia sapi ini, tentunya di dunia peternakan sapi ya lebih tepatnya. Jadi mudah-mudahan teman-teman ada hal positif, ada hal baik yang mungkin bisa didapat dari teman-teman semua gitu ya. Oke, kita lanjut langsung teman-teman. Kita dari pertanyaan pertama dulu ya. Kita baca dulu nih. Pertanyaan pertama, Mas ceritain awal ngerintis usaha peternakan. Oke, jadi saya itu lulusan SMA, teman-teman. Pada saat itu COVID, pandemi ya. Itu di 2019-2020. Itu saya lulus SMA, bimbang di situ teman-teman, antara kuliah atau berbisnis. Memang saya dari bangku kelas 2 SMP itu sudah senang dengan jual beli teman-teman. Jadi dari SMP kelas 2 itu saya sering jual beli HP, saya posting di Facebook dan COD sampai ke Semarang, kemudian Temanggung gitu teman-teman, lewat media sosial Facebook itu. Kemudian lanjut, habis itu kita jual beli di motor, motor klasik, motor metik, motor cross KLE gitu teman-teman. Di situ saya jual beli COD di beberapa wilayah gitu teman-teman. Dari situ saya memang sudah berminat untuk terjun di dunia jual beli ya atau bisnis gitu teman-teman. Kemudian lulus SMA kelas 3 itu saya memang sudah pusing teman-teman dengan bangku sekolah ya. Alhamdulillah sempat kuliah waktu itu hanya 2 bulan teman-teman. Zaman itu kuliah masih daring ya, masih online, jadi nggak perlu ke kampus sebenarnya. Cuman memang saat itu bertepatan juga saat saya ingin terjun atau lagi merintis di dunia persapian. Jadi memang saya itu susah sekali untuk membagi waktu antara ke pasar sapi belanja dan belajar dan kuliah walaupun daring. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk memilih salah satu dulu teman-teman, dan saya tekuni di dunia persapian ini. Jadi banyak sekali ya prosesnya hingga sampai saat ini, suka maupun duka. Saya pertama jualan kurban itu 2 ekor sapi
3 ekor kambing, teman-teman. Itu awal mula di tahun 2020. Kemudian lanjut tahun kedua, teman-teman, itu penjualan sapi naik di 45 ekor. Kemudian tahun ketiga 2023 tepatnya, penjualan sapi alhamdulillah naik lagi di 95 ekor. Kemudian tahun keempat 2024 terakhir kemarin ini, teman-teman, alhamdulillah tembus di 200 ekor. Jadi alhamdulillah grafiknya dari bawah meningkat dan insya Allah tahun ini, tahun baru ini 2025 ini akan menjadi tahun kelima saya. Prosesnya begitu panjang, teman-teman. Suka, duka, seperti yang tadi saya bilang, banyak sekali lah. Pastinya kalau teman-teman yang terjun di dunia peternakan, pastinya berperang lah sekarang ini dengan virus PMK. Insya Allah teman-teman, di sapi ini sangat prospek sekali. Cuman untuk saat ini kita musuhnya cuman PMK, seperti itu. Jadi alhamdulillah mungkin cerita singkatnya seperti itu. Mungkin kalau saya cerita, teman-teman, 1 hari nggak selesai. Gitu, teman-teman. Jadi kalau masalah rugi, untung, itu sudah makanannya, atau itu memang yang ada di dunia jual beli. Adanya cuman untung sama rugi, gitu, teman-teman. Cuman dari situ kan kita belajar gimana caranya untuk memangkas atau mengurangi kerugian. Seperti itu, teman-teman. Itu pertanyaan pertama ya, gitu. Mungkin di konten-konten sebelumnya juga sudah pernah saya ceritakan awal mula saat terjun di dunia peternakan sapi. Mungkin kalau yang selalu mengikuti channel kami sudah melihat ya, gitu. Mungkin itu dulu ya. Kemudian kita lanjut pertanyaan kedua dari Mas Akbar Hidayatullah 129. Namanya sama nih dengan saya, Akbar. Awal merintis itu kita di, kalau tidak salah, di 4 ekor, teman-teman. 4 ekor sapi jantan. Kemudian kita alhamdulillah bisa berkembang. Dan sampai saat ini, teman-teman, seperti itu ya. Pertanyaan 2 singkat aja ya, jawabannya seperti itu. Cuman di situ prosesnya kan panjang sekali, teman-teman, hingga sampai saat ini kita bisa memiliki kapasitas yang lebih banyak lagi, gitu. Oke, kita lanjut pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga dari Littlest Yeban. Keluh kesahnya waktu pelihara sapi pas PMK gimana, Mas? Nah, ini teman-teman. Memang PMK ini salah satu virus yang memang belum ada solusinya. Mungkin sekarang ada vaksin ya, itu untuk mereda. Cuman menurut saya pribadi sebagai peternak, itu belum mampu untuk membasmi virus PMK ini. Karena memang virus PMK ini virus yang sangat-sangat ganas, teman-teman. Jadi memang kita digempur dari tahun 2021-22 kalau nggak salah, awal mula adanya virus PMK ini. Kalau info dari dinas, info dari Bapak Ibu Mantri dinas tempat itu, dulu sudah lama sekali itu PMK memang sudah ada, teman-teman. Cuman sudah begitu lama menghilang. Datang lagi 21-22 ini. Dan alhamdulillah sampai tahun 2024 ini justru seperti wabah lagi, teman-teman. Gitu. Jadi memang virus PMK ini bikin semangat peternak menurun mungkin ya, teman-teman ya.
semangat peternak menurun karena memang angka kerugian apabila sapi terkena PMK tidak sembuh itu bisa sampai di 50% maupun 70%, bahkan bisa loss sampai 100% kalau sapi itu tidak tertolong. Gitu teman-teman. Jadi itu mungkin musuh terberat terbesar saat ini PMK. Kita ataupun saya sebagai peternak Indonesia sangat berharap dan doa agar pemerintah itu ada solusinya untuk peternak-peternak kecil, peternak-peternak di kampung-kampung seperti saya ini agar bisa terus jadi peternak sapi. Dan pengennya kita kan tentunya kan kita sudah mengeluarkan modal, sudah mengeluarkan tenaga dan banyak hal, pengennya kan di bisnis itu untung ya teman-teman, bukan rugi gitu. Mudah-mudahan saya berharap sekali Bapak Ibu Menteri atau dari pemerintahan segera dicarikan solusi untuk para peternak seperti kami ini Bapak Ibu gitu. Mungkin itu pertanyaan ketiga ya teman-teman. Kemudian kita lanjut lagi. Pertanyaan keempat ya. Ini dari Om Alif Bintoro. Bang, kiat yang dilakukan di Akbar Farm untuk mencegah PMK gimana ya Bang? Di tempat sudah banyak yang kena. Oh, berarti ini di tempat Om Alif Bintoro itu sudah banyak yang kena ya. Jadi kalau untuk pencegahan di kandang kami itu teman-teman tentunya satu, biosecurity. Biosecurity itu untuk mencegah virus itu datang ya teman-teman. Jadi kita cuma pakai disinfektan. Kita semprotkan setiap hari di kandang teman-teman. Setiap sore biasanya jam 3 sore itu kita pasti semua sapi, semua lingkungan kandang kita semprot biosecurity disinfektan. Itu setiap hari teman-teman. Kedua, untuk penanganan kita PMK itu memang ada dokter hewan sendiri di kami atau mungkin mandris tempat yang memang sudah kami minta tolongkan apabila ada sapi-sapi yang kendala itu memang sudah ada dokter hewannya, atau bisa juga kalau teman-teman belum ada panggil mandris tempat, dokter hewan setempat, itu sama saja teman-teman. Jadi tetap penanganan kita pasrahkan atau kita minta tolong dari dokter hewan. Di situ kan nanti diinjek pertama biasanya ya antibiotik, kemudian habis itu vitamin tentunya, kemudian biasanya penurun panas karena biasanya sapi terkena PMK itu demam tinggi, napasnya ngos-ngosan, badannya suhunya tinggi gitu teman-teman. Biasanya yang diinjek itu kalau di peternakan kami dari dokter hewan itu antibiotik, kemudian vitamin, kemudian penurun panas. Itu disuntik setiap 2 hari sekali. Biasanya sampai 3 suntikan teman-teman. Cuman kita melihat kondisi sapi tersebut. Apabila sapi kok 2 kali sudah kita lihat normal, sudah kita lihat sehat, sudah kita cukup 2 kali gitu teman-teman. Itu untuk badannya. Kemudian kita kalau untuk mulut itu kita sudah biasa pakai Citron. Citron itu harganya murah sekali. Kita Citron itu 3 kali dalam sehari, pagi, siang, sore. Nah, kita semprot Citron, mulut, kemudian ini teman-teman dari hidungnya ya. Itu kan keluar lendir-lendir gitu. Itu kita semprot itu pakainya kalau mulut. Kemudian untuk kaki dan luka-luka itu kita pakai minyak tanah, teman-teman. Jadi minyak tanah itu kita semprot itu lebih cepat. Sepengalaman kami seperti itu untuk penanganan PMK. Untuk luka luar dan kuku ya gitu. Cuman kembali lagi teman-teman, sapi itu kalau terkena PMK
yang daya tahan tubuhnya bagus, itu insya Allah sembuh. Kalau sapi yang daya tahan tubuhnya jelek, itu kemungkinan besar itu harus dipotong paksa atau harus kita potong segera. Karena sepengalaman saya seperti itu teman-teman. Jadi sapi ini 10 kena PMK. Sudah ditanganin obat-obatan sama, perawatan mulut dan kuku sama, itu apa namanya, berbeda hasilnya. Jadi kembali lagi, kalau saya menyimpulkan sapi terkena PMK itu tergantung daya tahan tubuhnya sapi itu tersendiri, teman-teman, gitu. Menurut saya selama beberapa tahun ini ya selalu digempur PMK gitu ya, gitu. Jadi mungkin seperti itu sih kalau saya. Terus plus kita itu melihat kondisi sapi. Sapi PMK itu biasanya males untuk makan atau tidak mau makan karena kalau manusia itu sariawan, teman-teman. Begitupun sapi. Kalau sariawan kan sakit ya makan. Cuman nggak boleh sapi itu nggak makan. Jadi kita terus suapin, teman-teman. Suapin hijauan. Kita pakai odot biasanya kan. Odot itu lembut ya. Kita suapin terus. Jadi jangan sampai sapi yang terkena PMK itu tidak makan sama sekali. Itu daya tahan tubuhnya makin drop, teman-teman. Sapi makin drop, susah untuk sembuh gitu. Terus kalau untuk stamina, kita biasanya selain disuntik, kita tambahin gula merah. Gula merah direbus, kita kasih setiap pagi sama sore. Itu sih teman-teman kalau pengalaman kami untuk menangani sapi-sapi PMK gitu. Mungkin cukup ya. Itu kemudian pertanyaan selanjutnya itu kita ada pertanyaan dari, sebentar teman-teman. Nah, ini ada pertanyaan dari Om Kurnia Rahman. Jamu antisipasi PMK apa, Mas? Kalau untuk jamu-jamuan ya kita mungkin nggak ada, teman-teman. Paling perawatan, kemudian penanganan itu seperti yang pertanyaan sebelumnya saya jawab. Jadi kalau jamu-jamuan memang kita nggak pakai ya, gitu sih. Gitu. Nah, ini ada pertanyaan lagi, teman-teman. Dari Om Zidan, ini pertanyaan, Bang, mau nanya kalau yang di telinga tanda kuning buat apa, Bang? Minta ilmunya. Nah, biasanya teman-teman kalau di kuning warna, maaf, kalau di kuping ada AirTag warna kuning, kemudian ada barcode, itu tanda vaksin, teman-teman, atau barcode vaksin, bukti vaksin. Itu biasanya ketika kita cek barcode itu sendiri nanti akan muncul datanya. Ini sapi dari mana, usianya berapa, gitu, teman-teman. Itu vaksin ya. Gitu. Ada pertanyaan lagi dari Bang Zidan lagi. Sama mau nanya bibit sapi betina atau jantan berapa, Bang, harganya? Minta ilmunya. Kembali lagi, kalau untuk sapi itu memang tergantung kualitas sapi sendiri. Kualitas untuk sapi bakalan. Sapi itu kualitas itu bisa berbagai macam ya, termasuk tulangannya, kemudian prospek sapi ini besarnya nanti bisa besar apa enggak, kaki-kaki, semuanya yang meliputi sapi itu nanti mengikuti harga, teman-teman. Kalau standar ya harganya standar. Kalau memang kualitasnya benar-benar bagus, itu bagus gitu. Kalau harga segitu, teman-teman. Terus ini ada pertanyaan lagi nih dari panggil saja Irfan. Unik nih namanya, guys. Mas, gimana caranya agar sapi doyan comboran? Punyaku sama sekali nggak mau makan comboran dari kecil. Sekarang umur 9 bulan. Nah, kalau untuk comboran, pastinya biasanya itu sapi ada yang makannya full rumput, teman-teman. Jadi minumnya cuman air putih. Nah, itu biasanya harus dipaksa. Harus dipaksa dalam artian kita harus tega sama sapi.
Jadi kita pancing teman-teman, apa sih yang sapi itu suka? Biasanya kita pakai polar. Biasanya polar itu karena baunya wangi, jadi sapi itu kepo atau penasaran. Biasanya jadi comboran dulu kita bikin. Kalau comboran itu kan umumnya ada ampas konsentrat ya. Mau basah apa kering. Kalau nggak suka kita coba polar teman-teman. Polar dulu. Kalau polar nggak mau, sapi biasanya suka dengan singkong. Singkong kita cacah taruh atasnya. Nanti ketika makan singkong dia nyicipin comboran itu. Nah kalau sudah makan belajar-belajar gitu biasanya lama-lama sih makan sendiri gitu. Kalau saya sapi nggak mau makan comboran, kita puasakan teman-teman. Jadi kita kasih makan pagi sama sore aja. Otomatis kan dia lapar gitu. Gitu sih untuk sementara teman-teman kalau untuk comboran. Oke, ini udah panjang banget ya. Mungkin cukup sekian. Terima kasih teman-teman yang selama ini sudah support kami. Ini kita berbagi pengalaman, proses kita menjalani bisnis atau kita menjalani usaha ini di dunia peternakan sapi, teman-teman. Kita tidak menggurui ya, ini hanya berbagi sharing. Mudah-mudahan ada hal baik, ada hal positif yang mungkin teman-teman peternak Indonesia ini suka. Mudah-mudahan juga bisa memotivasi untuk anak-anak muda zaman sekarang, anak-anak muda seperantaran saya, agar bisa lebih berkarya untuk kehidupan yang lebih baik. Semangat teman-teman, semangat peternak Indonesia. Bismillah, kita bisa melewati wabah ini, PMK ini. Alhamdulillah teman-teman di kandang kita untuk stok saat ini 93 ekor itu 0 PMK karena kita sudah vaksin dan beberapa sapi itu sudah terkena PMK. Jadi kena PMK kemudian sembuh itu daya tahan tubuhnya akan lebih kebal atau insya Allah tidak terkena PMK lagi, walaupun memang ada beberapa yang sudah kena PMK itu terkena PMK lagi gitu teman-teman. Bismillah ya, hanya semangat terus, bismillah. Oke, terima kasih teman-teman, mungkin cukup sekian untuk konten kali ini, tanya jawab mungkin seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.